Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna lana ila ma'lamana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, para jemaah dan sahabat al-mubarakun, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis umum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyakit hati. Terakhir kita telah membahas tentang doa. Sebelum berbicara banyak tentang pengaruh dosa, kita akan bahas dulu di malam hari ini tentang sesuatu yang sangat penting yang menjadi bekal dan motivasi seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah rasa cinta kita kepada Allah, atau yang disebut dengan al-mahabbah. Dalam sebuah babnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, huwa hakuna amrun azimun yajibu 'ala nabi al-inami. Di sini ada perkara yang sangat yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim, yaitu adalah anna kamalal ladzat, sempurnanya kenikmatan seseorang, rasa bahagianya seseorang, rasa senangnya seseorang, nikmatnya hati seseorang, tentramnya roh seseorang, itu terjadi karena dua hal. Saya ulang lagi, bahwa sempurnanya rasa nikmat, rasa bahagia, rasa senang, nikmatnya hati, senangnya roh, semuanya mengikuti karena dua hal, untuk dua hal atau terhadap dua hal. Yang pertama adalah kamalul mahbub, sempurnanya yang dia cintai, yang ada dalam dirinya. Kalau seseorang mencintai sesuatu dan yang dicintai sempurna, ini menjadi poin nomor satu yang menyebabkan dia merasakan nikmat kalau bertemu dengannya, bermunajat kepadanya. Kenapa? Karena yang dicintai sangat sempurna. Dan ini kata Ibnu Qayyim, aula bi athari mahabbah, ini yang paling pokok dari pengaruh rasa cinta seseorang daripada yang lain. Yang pertama itu dalam poin ini, dalam bab ini, bahwa seseorang dalam hidup merasakan nikmat ibadah, nikmat sholat, nikmat saum, nikmat dakwah, nikmat thalabul ilmi, rasa nikmat dalam setiap amal soleh kita. Salah satu faktornya adalah karena adanya kesempurnaan yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita mencintai sesuatu tapi banyak kekurangannya, atau hancur sekali atau jelek sekali, kita tidak akan merasakan rasa tentram atau tenang, atau misalnya banyak kerusakannya. Tapi yang kita cintai ini adalah al-mahbub, yang maha sempurna, yang menyebabkan kita merasakan nikmat dan senang kalau berinteraksi dengannya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu kamalul mahabbati,
Kalau tadi sempurna yang kita cintai, yang kedua sempurnanya cinta kita kepadanya. Yang kedua adalah sempurnanya cinta kita kepadanya. Yang dicintainya sangat sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangan. Yang Allah berdiri sendiri Al-Qayyum Al-Qayyum, yang mengurus segala urusan kita, keperluan kita, yang selalu ada. Allah itu mengetahui terhadap apa-apa yang telah lalu, mengetahui apa yang terjadi hari ini, mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, dan kalau itu terjadi apa yang akan terjadi Allah. Maka kita merasakan rasa senang dan cinta karena sempurnanya yang kita cintai. Yang kedua, yang kita cintai sempurna. Yang kedua, cinta kita juga sempurna. Cinta kita juga adalah sempurna sehingga kita merahkan semua yang kita mau untuk yang kita cintai. Contoh ibadahnya para salafus saleh yang jauh sekali dengan kita. Kita ini berbagaikan langit dan bumi. Dulu ada seorang ulama zuhud namanya Hakim bin Aswad. Beliau ketemu dengan Isom bin Abi Yusuf. Isom bin Abi Yusuf ketemu sama Hakim bin Aswad yang ahli ibadah. Kata Isom, ya, gimana sholat engkau wahai? Atau apa definisi sholat menurutmu wahai Hakim bin Aswad? Apa jawaban beliau? Kata beliau, aku akan melaksanakan sholat dengan penuh ketaatan seperti seorang pasukan yang disuruh oleh pemimpinnya. Amshi biniyah, aku akan jalan ke masjid dengan penuh niat, keinginan yang kuat. Wa adkhulu bil khusyuk, aku akan masuk. Aku adkhulu bil khusyuk, aku akan masuk ke dalam tempat sholat di masjid dengan rasa takut. Wa ukabbiru bit ta'zim, aku akan takbir dengan penuh pengagungan. Allah, merasakan keagungan. Wa arkamu bil khusyuk, dan aku akan ruku ya, dengan penuh kekhusyukan. Wa asjudu bil khudu, dan aku akan sujud dengan penuh ketundukan. Wa aqra'u bit tartil, aku akan baca ayat-ayatnya dengan tartil. Wa usallimu bit tadallul, aku akan salam dengan penuh rasa rendah. Wa akhruju bil khauf, dan aku akan keluar dari masjid ke dalam keadaan takut, tidak diterima ibadah. Jalan ke masjidnya dengan niat yang masuk masjidnya dengan rasa takut, takbirnya mengagungkan Allah, baca Al-Qurannya dengan takbir, rukuknya dengan rasa khusyuk, sujudnya dengan rasa rendah hati, dengan rasa rendah diri di hadapan Allah. Kemudian wa ajlisu, dan aku akan duduk ya, bil adab, kata beliau, aku akan duduk dengan penuh adab. Aku akan salam dengan penuh kerendahan, dan aku akan keluar dari masjid itu dengan rasa. Kemudian kata Isom, laukan di sholat hati, kalau sholat yang benar ini yang begini, maka aku nggak pernah sholat sama ini. Sholat seperti itu, ibadahnya luar biasa. Masuk masjid, takbir, baca Quran, ada rasa cinta sama Allah. Maka para salafus saleh mereka itu ya, kalau sudah bermunajat dengan Allah, kekasih susah dipisahkan. Nah, ini menjadi pelajaran dan pendidikan bagi kita sebesar apa rasa cinta kita kepada Allah, dan sudah kenal atau tidak kita ini dengan Allah, sehingga kita tahu Allah Maha sempurna, sehingga yang kita cinta ini luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Atau kita tidak kenal dengan Allah sehingga kita tidak bisa melakukan Allah, tidak bisa melakukan, tidak bisa merasakan nikmatnya. Dulu ada seorang ulama zaman salafus saleh
namanya Junaid rahimahullah taala. Beliau datang ke Mekah. Sampai di Mekah kata orang-orang pas lagi komen, "Engkau jadi imam?" Kata beliau, "Aku nggak layak jadi imam." Lalu katanya harus ulama jadi imam. Akhirnya maju. Soalnya udah baris. Beliau nengok ke belakang. Biasa kalau imam bilang imam, istau luruskan barisan. Beliau nengok ke belakang, kemudian beliau berkata, istau pingsan. Terus dipotong ke pinggir, kemudian diganti sama yang lain. Beres sholat, dibangunin, diusahakan akhirnya dibangunin. Sholat di sana. Wah ini, kenapa pingsan? Belum sholat, belum boleh. Udah pingsan. Kata Junaid, ketika dada berada di depan, aku menengok ke belakang. Aku berkata, istau luruskan yang lain. Aku mendengar ada yang berkata kepadaku, kamu nyuruh istau orang lain, apa kamu sudah lurus dengan Allah? Maka aku pun mengizinkan. Juga ada salah karena mereka kenal dan mereka cinta. Di nomor satu kita harus kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan Allah, sehingga kita rasa cintanya sangat tinggi. Dulu seorang sahabat namanya Abdullah bin Zubair, beliau ini lagi di Mekah. Di riwayat Abdullah bin Zubair kalau beliau sholat di Masjidil Haram, kalau beliau ruku atau beliau sujud, maka burung-burung akan bertengger di punggungnya, keliling jari karena panjangnya sholatnya. Burung nggak mungkin bertengger di punggung orang kalau sholatnya pendek, karena panjangnya sholatnya Abdullah bin Zubair, maka burung bertengger. Burung pernah di Masjidil Haram banyak burung merpatinya. Burung-burung di Masjidil Haram bertengger di sampingnya pohon atau di sujud. Kemudian dikatakan kalau Abdullah bin Zubair pulang ke rumah, maka terasa wibawanya sangat tinggi. Dia kalau dia masuk ke rumah, dia semua orang yang ada di rumah, semua yang ada di rumah terdiam. Tapi kalau beliau sholat di rumah, sholat sunnah, Allah Akbar, semuanya langsung ngobrol lagi. Kenapa? Karena semua keluarganya tahu kalau Abdullah bin Zubair kalau udah sholat terputus dari dunia. Sudah nikmatnya dengan Allah. Ini ibadah para sahabat sholat. Jadi nomor satu faktor yang menyebabkan hati kita tenang, diri kita nyaman, ya, nikmat, bahagia, ruh kita sehat. Yang pertama adalah kita harus mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ibadah, kita merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah yang dilakukan oleh para sahabat saleh dalam beribadah. Ya. Mereka merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga ya, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan di riwayat Abu Bakar itu tidak pernah mampu selesai baca surat Al-Fatihah karena rasa takut. Umar bin Khattab pernah pingsan mendengarkan bacaan surat At-Tur. Kemudian siapa? Putranya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad Amirul Haramain. Dia punya anak. Anaknya sholat di belakangnya, bapaknya baca ayat Al-Quran tentang azab, anaknya pingsan. Jadi itulah kehidupan ibadah orang-orang dahulu, karena mereka faktor nomor satu sudah mereka merasakan tahu tentang kesempurnaan mahbub yang dia cintai, sempurnanya mahbub yang dia cintai, sehingga kalau dia ruku, kalau dia sujud, kalau dia baca Al-Quran, dia melakukannya. Sehingga kalau Al-Quran itu dibaca oleh orang yang tahu tentang keagungan Al-Quran, dia akan merasakan nikmat, merasakan lezatnya berinteraksi dengan
dengan Al-Quran. Mana tahu yang Al-Quran adalah Allah beda dengan misalnya orang yang tidak kenal. Dia kayak baca Quran, bahasa orang mengari, nggak ada rasa nikmat dari, nggak dapat apa-apa dari Al-Quran dibaca, tidak merasakan lezatnya Al-Quran. Nah jadi ini nomor satu. Kemudian nomor dua tadi kamal mahabbati, sempurnanya cinta. Jadi kalau sudah tahu kesempurnaan yang kita cintai, kesempurnaan Rabb yang kita cintai, yang kita tahu dan mengenalnya, maka kita bisa menumbuhkan kesempurnaan cinta kita kepada Allah. Kesempurnaan cinta kita bisa dikerahkan untuk itu semua, sehingga Allah menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Misalnya sahabat itu miskin, para sahabat itu miskin, tapi mereka tidak takut karena mereka prioritasnya adalah Allah. Di antara sahabat ada yang tidak punya baju kecuali satu, tidak punya baju kecuali satu baju. Mungkin banyak betul banyak di rumah banyak, banyak baju. Ada yang terpakai satu belinya dua. Ini ada sahabat nggak punya baju kecuali satu. Abu Darda pernah jadi gubernur. Setiap pekan dia ada satu hari nggak keluar rumah, dilaporkan sama warganya kepada Umar bin Khattab. Umar datang, kata Umar, kenapa kamu nggak keluar, nggak melayani rumah satu hari dalam satu pekan? Kata Abu Darda, saya di rumah cuci baju, bukan saya masak ke belanja sehari. Itu satu, dia itu mencuci seminggu sekali. Mereka bajunya satu, tapi tidak menyebabkan mereka marah sama Allah. Ada yang marah. Kita sering marah sama Allah. Kenapa sih saya susah terus? Kenapa sih saya banyak masalah terus? Kenapa sih saya udah capek-capek hasilnya gini terus? Sahabat baju satu, nggak pernah marah sama Allah. Dan yang kedua, dan mereka tidak menyebabkan dengan miskin itu, tidak menyebabkan mereka ini berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, ra'aituna nanzu ma'a Rasulillah, kami pernah sedang berperang bersama Rasulullah. Dan kami tidak punya makanan. Kami tidak punya makanan kecuali dedaunan yang ada di padang pasir. Kemudian kami makan kurang tiga, dedaunan kan sedikit. Kami makan. Di antara sahabat ada yang sakit, seperti kambing, ada itu makanan kambing. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Muhammad bin Sirin mengatakan, Abu Hurairah beliau punya baju beliau ini jelek, kemudian ingin diperbagus. Gimana caranya? Punya uang itu dikatakan meninggalkan pasar karena takut kehilangan hadis yang diucapkan oleh Nabi. Lebih baik ditinggalkan pasar. Bapak sholat, sahur, nanti Ramadan, bapak umroh, bapak haji, bapak nikahan anak, ngurusin zakat, apapun dalam kehidupan ibadah kita. Di situ banyak hadis-hadis riwayat siapa? Abu Hurairah berkorban. Abu Hurairah katakan bajunya cuma dua. Kemudian bajunya jelek, ingin diperbagus. Kemudian dia ingin kasih warna sama bajunya. Dicarilah di kota Madinah, ada tanah merah. Di Madinah itu banyak tanah merah, ada tanah merah. Diambil tanah merahnya, masukin ke
dikasih air jadi berwarna, betul? Kemudian bajunya dicelupin, kemudian diangkat, dijemur sampai kering. Sudah kering dia pakai. Kemudian dia bilang, "Bah, lihat baju bagus." Itu membanggakan, senang. Abu Hurairah dan Abu Hurairah kata Muhammad itu berkata, "Wa inni la akhir ma baina minbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Aisyah." Kata beliau, dan aku pernah tersungkur di antara rumah, di antara mimbar Rasul dan kamarnya Aisyah. Tersungkur, maksyian, pingsan, mengejam. Ketika tersungkur itu di antara mimbar dan sekarang tahu di situ tersungkur, disangka orang gila. Kata Abu Hurairah, "Fayaji jari." Datang seseorang kepadaku, kemudian dia menginjakkan kakinya di leherku, katanya dilalui orang gila. Jadi ingat, kata Abu Hurairah, "Ma bibinun, aku udah gila. Tidak ada yang bagus seperti ini kecuali apa?" Mereka cinta kepada Allah sangat tinggi sehingga mereka tidak khawatir dengan urusan dunia. Rasul gimana? Sama. Yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, "Innakum masyitum, apa masyitum taqulun, antum masyitum." Kalian itu terserah, bebas mau makan apa aja, betul nggak? Kita ini bebas mau makan apa aja. Bagi sekarang, tinggal keluar ya. Apa pesan dengan nanti bebas, kata Muhammad bin. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah tidak memiliki apapun untuk mengenyangkan perutnya, untuk mengisi perutnya, ya, kecuali sampah-sampah dari kurma saja. Kita kalau beli beras, ada yang lucu, udah lucu banyak bilangnya, mau diambil kan? Ya, ini dapol itu sisa-sisa yang jelek-jelek. Aisyah mengatakan, bagaimana riwayat Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, sungguh keluarga Rasulullah semenjak datang ke Madinah tidak pernah kenyang selama 3 malam berturut-turut dari gandum. Tidak pernah. 3 malam berturut-turut. Itu Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik, riwayat Bukhari, mengatakan, Khobaz itu tukang rotinya. Khobaz ini mengatakan, kata Khobaznya, makanlah ini oleh kalian roti-roti yang enak ini. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dalam hidupnya makan melihat roti yang banyak seperti ini, dan tidak pernah dalam hidupnya melihat kambing bakar yang banyak ada di depannya sampai beliau bertemu dengan Allah SWT. Jadi ini kehidupan para sahabat Rasulullah yang menyebabkan mereka jauh dari Allah SWT. Apakah dunia ini juga? Mari kita lihat dengan hadis terakhir dengan Jaid, hadisnya riwayat Bukhari dari saat dimana beliau mengatakan, ketika kami sedang perang paling susah, kata saat kami istirahat, di antara kami tidak punya makanan, nggak ada makanan. Nggak ada makanan dari istirahat, nggak ada lapar, musim panas, nggak ada makanan. Kemudian dilihat lintas di pokalnya Sa'ad bin Malik, aku punya 1 daun dari pohon, diambil dari pohon daun, kurang malam, kebayang malam, ya, malam yang biasa dimakan, ya, malam, ya, mengkol, hari itu, yang dalam aku cuma punya 1 daun, dan sahabatku ini cuma punya 1 daun, maka daunnya yang aku punya, aku belah jadi 2, aku kasih ke teman. Daun,
Aku kasih ke teman. Dan sahabat itu membuka belahnya dua dan dikasih ke teman. Kami makan daun ini sepotong-sepotong di mana? Kata sahabat Malik. Dan ketahuilah kata semua yang kami duduk di situ yang makan daun tadi itu, tidak ada yang duduk di situ kecuali beberapa tahun kemudian kami menjadi pemimpin penduduk dunia. Jadi pemimpin mana? Kata sahabat Malik, tidak ada yang duduk di situ dalam keadaan sulit tadi, makan daun tadi yang dibagi-bagi, kecuali kami duduk di situ, semua kami menjadi pemimpin penduduk dunia, jadi gubernur. Mu'adz ke Yaman, Amr bin As ke Mesir. Sahabat-sahabat berpencar, Abu Darda ke Syam, berpencar di bumi dan mereka menjadi pemimpin di bumi. Ini adalah kamal mahabbah, kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi prioritas. Menjadi apa? Prioritas. Maka lihat misalnya sholat kita, lihat di mana interaksi kita dengan Allah. Sehingga Allah mengatakan, pertama Allah, jangan pernah engkau melewati satu hari kecuali engkau pasti harus baca Al-Quran. Gak boleh melewati hari kecuali harus baca Al-Quran. Kalau Allah bisa dibaca, WA dibaca terus. Ya betul kan? Oh dicek, belum ada yang WA aja dibuka terus. Al-Quran tak tahu. Dan yang kedua, kalau seorang muslim tidak pantas melewati malam hari, tidak pantas melewati malam hari kecuali dia harus melaksanakan sholat. Enggak sanggup 11, 9, 3, 1 juga boleh satu orang. Dan ini harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kalau sudah tua, itu merasa kehilangan. Ada sebuah kisah, ini kisahnya ada seorang ibu udah sepuh datang di majelisnya seorang syekh. Ibu ini bilang, ya syekh, saya waktu masih muda dulu suka sholat malam, punya target setiap rakaat saya baca. Sekarang ini sudah tua, nggak kuat berdiri lama. Gimana saya berdosa enggak syekh? Kalau saya setiap waktu kalau sholat yang mulai saya baca satu rakaatnya cuma 1 juz. Biasa. Orang kalau membiasakan nggak bisa, susah. Kalau nggak memaksakan nggak bisa, berat. Walaupun sehat nggak bisa. Baca Al-Quran nggak bisa. Kata orang ini berdosa kalau aku satu rakaat 1 juz. Saya langsung nangis. Kenapa saya belum tentu bisa? Satu rakaat 1 juz, kalau itu sholat 3 rakaat berapa juz? 3 juz. Al-Baqarah lebih sampai masuk kali orang. Ini kamalul mahabbah, kesempurnaannya rasa cinta. Karena dia mengenal makhluk yang dicintainya apa sempurna, sehingga dia mau mengeluarkan dan melakukan apa saja yang dia bisa kerahkan, sehingga dia susah terlepas dari itu semua. Merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul begitu mendidik kita. Rasul itu sangat perhatian sekali dengan umat. Tahu kita ini lemah, sehingga sholat dikurangi berapa? 50 menjadi 5 waktu. Kemudian saking perhatiannya sering berdoa. Ada sebuah doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai dari Aisyah. Kata Aisyah, suatu hari aku bertemu dengan Rasul. Kata Aisyah, kemudian aku berkata, ya Rasul, doakan aku kepada Allah. Kemudian Rasul berdoa. Apa doa Rasul? Kata Rasul, Allahumma ighfirli Aisyah. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah. Maka dan Allah mata akhir, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang tersembunyi dan dosa yang terlihat.
Didoakan. Aisyah senang sampai ketawa sampai Aisyah sampai jatuh ke tanah sampai senang. Kata Nabi, Aisyah kata Nabi, atas suruh ini, kamu senang oleh Aisyah? Kata Aisyah, ya senang. Apa yang gak bikin senang dari doa engkau? Kata Rasul, wallahi inna da'watun an-ufiha li ummati fi kulli shalah. Kata Nabi demi Allah, doa yang tadi itu adalah doa yang selalu aku bacakan setiap sholat untuk umat. Rasul mendoakan setiap sholat. Memohonkan ampunan untuk kita, memikirkan kita yang banyak dosa. Dan Rasul sangat perhatian sekali terhadap umat. Perhatian sekali, kasih sayang sangat. Bahkan dalam satu riwayat Anas bin Malik pernah satu waktu sholat subuh, Rasul jadi imam. Kemudian ketika Rasul jadi imam, sholatnya pendek sekali karena sholat subuh itu sunnahnya panjang. Sholat subuh itu sunnahnya panjang. Di sini mudah-mudahan sunnahnya dilaksanakan. Sholat subuh itu sunnahnya panjang. Saya dulu pernah sholat di sebuah masjid di Jawa, tempat guru saya. Sholat beliau jadi imam. Beliau imam baca Al-Fatihah, terus baca surat Yasin. Saya bilang kalau mati surat Yasin berapa bulan? Sampai selesai surat Yasin selesai sholat subuh. Rakaat kedua baca surat yang sama, yang panjangnya sama seperti surat Yasin. Beres zikir itu kata. Nah sunnahnya panjang sholat subuh. Rasul ini suatu hari pendek sholatnya. Kata Anas ya Rasulullah, kenapa sholatnya pendek? Kata Rasul tadi bagi sholat, aku dengar di belakang ada bayi nangis. Aku kira ibunya ikut sholat dan khawatir mengganggu kehusuan ibunya, maka aku bercepat. Rasul itu kalau sambil itu perhatian tinggi dan rasa sayang sangat tinggi pada. Ini jadi motivasi. Jadi kita tahu yang kita cintai, muncul rasa cinta, dan kita ambil contoh-contoh ini dari Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Misalnya, saking ini Rasulullah biasa, ada sebuah kisah dari seorang sahabat namanya Miqdad bin Al-Aswad. Malam hari ini banyak nama ya, bermudahan hafal atau diingat ya. Di kepala ada dari namanya Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad datang ke Madinah miskin, muda di Madinah, datang ke Madinah, kenal dengan sahabat-sahabat dekat. Karena saking laparnya, beliau mengetok pintu rumah masyarakat atau minta salam, minta makanan. Wah, lapar banget, nggak punya apa-apa, lapar, nggak punya makanan, nggak punya uang, nggak punya apa, miskin bertiga. Tapi ini anak muda. Kata Miqdad, nggak ada satupun sahabat yang menerima. Kenapa nggak menerima sahabat? Ya, nggak mau hormati tamu, bukan? Kondisi sahabat sama kayak Miqdad. Sama-sama kamu punya apa? Kata sama-sama kita nggak punya apa-apa. Akhirnya Miqdad pulang, datanglah ke rumah Rasul. Sama Rasul ini ke rumah salah satu rumah Rasul. Masuklah di rumah Rasul. Kemudian kata Rasul itu di belakang ada kambing yang udah tua. Mudah-mudahan kata Rasul masih ada susunya yang bisa diperah. Kambingnya ada 3. Maka kami kata Miqdad langsung keluar rumah nyiapin wadah perah susu kambing. Karena kambingnya pun sudah mau nggak itu lagi ada aneh. Kemudian diperah. Kata Miqdad maka penuh lagi beberapa wadah. Ada beberapa wadah, nggak penuh beberapa wadah. Dibawa ke rumah Rasul. Rasul lagi di masjid. Kemudian kata Miqdad aku minum jatahku. 2 sahabatnya minum jatah. Sisa satu malam disimpan ini jatah Rasul. Tidurlah mereka berdua, mereka bertiga. Miqdad nggak bisa tidur, masih lapar. Lagi nggak bisa tidur. Ya. Miqdad Rasul masuk.
2 jam udah tidur. Rasul masuk ke rumah, Rasul cuma masih saja ngecek ya, salam yang orang, tapi yang masih bangun bisa lagi mau tidur mendengar Rasulullah masuk, keluar lagi dari minum siapa si susu kambingnya dari minum, Rasul keluar lagi salam lagi. Kemudian kata Mikdad, datanglah setan. Terus setan yang bilang, Mikdad, Rasul itu datang ke Madinah sama Ansor, mau apa aja dikasih sama Ansor, susu sama Rasul, minum aja, kata saya, minum aja. Kemudian kata Mikdad, aku minum, jatahnya Rasul, diminum sampai ketika perut itu sudah kenyang, setan datang, kata setan kemudian membuat aku nyesal. Mikdad, kamu makan susunya Rasul kan? Jadi kalau ada manusia begitu itu setan. Dulu itu salah ya, tapi kamu saya itu enggak, kamu Rasul, nanti kamu didoakan, kata setan. Langsung turun sampai dari kamu minum Rasul, kamu minum, apa itu? Karena kami dulu, kata Mikdad. Wah, akhirnya ada setan yang mati dia dan Rasul datang mendoakan dari memohon kepada Allah. Takut Mikdad ini, baru gimana? Kalau Rasul datang belum makan, Rasul apa? Saya nggak bilang. Mikdad bilang aku punya saran. Baju kalau ditutup ke atas katanya maka aku menutup kepala nggak tidur. Mikir gimana kalau Rasul masuk. Ketika Rasul datang, kemana Rasul? Yang dicari apa? Susu. Dibuka sama ada isinya? Enggak ada. Rasul langsung begini, mau berdoa. Mikdad lagi, Mikdad ganti terus dari Maha Rasul sebentar lagi berdoa. Kemudian Rasul berkata, Allahumma ski man saqani wa afi man asqani. Allah berikan minum yang minum kepada aku dan berikan makanan dan kesukaan kepada maka Mikdad setelah dengar uang itu langsung loncat bangun. Kemudian Mikdad langsung mengenakan sarungnya, kemudian mengambil pisau. Kata ya Rasulullah, aku mau sembelih yang paling benar. Berangkat ke belakang sembelih. Ketika disembelih kambing, ketika disembelih semua kambing yang 3 itu fajidah atau tidak fajidah, kaget semuanya sudah ada susunya dan semua menjadi gemuk. Dan disembelih, kemudian diambil susunya sampai penuh sekali dari bagian keluarga Rasul. Kemudian masuk ke rumah, bawa wadah besar sampai kata Mikdad, ya Rasulullah, ishrab minum. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, asyhadu kalian sudah pada minum belum? Takut ditanya itu maka minum yang Rasul kemana? Maka minum Rasul bingung. Kalian udah minum belum? Rasul bingung aja. Minumlah oleh Rasulullah. Setelah Rasul minum, Rasul menanya lagi. Kata Mikdad, Rasul bingung kan? Terus sampai ketika Rasul kenyang, kemudian kata Mikdad, setelah Rasul kenyang, Mikdad langsung ketawa sampai guling-guling di tanah. Kata Rasul, ya Mikdad, kata indah soal kita pelankan ketawa. Kemudian kata Mikdad, kemudian menceritakan kejadian. Kemudian kata Rasul, itu adalah kasih sayang Allah bagi kita. Tiba-tiba kambingnya jadi gemuk, yang ada makanan, ada susunya. Kemudian kata Rasulullah, Mikdad, kamu membangunkan 2 temanmu? Kata Mikdad, ya Rasulullah, kalau kejadian ini menimpa aku dan aku senang dan menimpa aku, ya, dan ini kejadian ini aku nggak peduli dengan teman. Jadi Rasul itu Masya Allah perhatian sekali terhadap umatnya. Jadi ini 2 hal yang sangat penting sekali dalam hidup yang harus kita pahami. Kalau kita ingin merasakan tadi apa? Kamal langkah sempurnanya langkah itu rasa lezat ibadah. Jatalah itu ya, rasa apa? Nikmat ibadah. Baca Quran itu nikmat sekali. Kemudian rasa bahagia, rasa senang,
hati yang gembira, jiwa yang sehat, maka dua hal yang seperti satu, kita harus mengenal siapa yang kita cintai dan harus kenali kesempurnaan yang kita cintai. Mengenal saja nggak cukup, kita harus tahu kesempurnaannya apa aja, keagungannya apa aja, kalamnya itu sehebat apa. Kalau Allah itu sehebat apa, kita harus mengenalnya. Kemudian misalnya Rasulullah, mau kita cintai harus kenal dengan Rasulullah, harus kenal dengan Rasulullah dan harus tahu ya apa kehebatan dan keagungan Rasulullah SAW. Yang kedua, baru menunjukkan kesempurnaan cinta kita kepada yang kita cintai yang sempurna. Dengan cara apa? Dengan cara mengerahkan dan membiasakan setiap amal ibadah dalam hidup kita dan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau siang hari nggak boleh terlewat semua hari kecuali kita harus baca apa? Al-Quran. Tidak boleh lewat malam hari kecuali kita harus sholat sunnah atau sholat qiyam. Lakukan 2 hal ini dalam hidup. Insya Allah ini jadi kebiasaan dan tetap. Ya, apalagi sekarang mau masuk bulan Ramadan, ya, kita harus punya bekal yang kuat, ilmu yang kuat, agar kita terbiasa dengan beribadah, terbiasa dengan beribadah, terbiasa dengan beribadah dan kita menjadi kuat. Ya. Dan ini apa? Semua ini para jemaah sekalian nggak bisa kita raih kecuali harus memiliki ilmu. Kita bisa mengenal Allah kalau punya ilmu. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah ilmulah tiada ilah selain Allah. Harus punya ilmu. Maka Nabi pertama kali datang wahyu, Iqra. Kata Allah, "'allamal insana ma lam ya'lam." Maka kita harus belajar agama. Kebutuhan kita kepada ilmu agama itu sama dengan kebutuhan kita kepada makan, bahkan lebih penting daripada makan dan minum. Lebih penting dari makan dan minum. Saya mau menceritakan beberapa kisah yang saya ceritakan di murid-murid tahfidz saya. Dulu ada seorang qori yang meriwayatkan membaca Al-Quran kita, namanya Hisham ini qori dari mana? Beliau ini yang meriwayatkan di antara 7 qiraat. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Amir, Hisham. Jadi perawinya Hisham sama Ibnu Zawad. Hisham bilang, ketika aku sudah selesai ilmu Al-Quran ahli qiraat, ilmu Al-Quran, aku mau belajar hadis ke Madinah, ke Imam Malik. Anak muda belum ada bekal, datang dari Syam ke Madinah, jauh. Maka kata Hisham, maka ayahku menjual rumahnya untuk bekal ke Madinah. Jual rumah untuk belajar hadis. Jual rumah untuk belajar hadis. Imam Malik pernah menjual akad rumahnya untuk belajar karena nggak punya bekal lagi. Maka Imam Malik dibongkar akad rumahnya. Kayu-kayunya dibongkar, dijual ke pasar. Uangnya buat bekal belajar. Dan usaha orang-orang dulu dalam hidup ini. Ilmu akhirat. Itu mungkin saya udah jual motor buat anak saya ikutan les. Saya jual motor buat anak saya daftar CPNS. Saya jual motor buat anak saya. Saya jual mobil, saya jual tanah. Ya, ilmu agama maka ilmu menjadi bekal yang utama. Ini ya, adalah 2 hal yang sangat singkat dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yaitu tentang kelezatan kita dalam beribadah, nikmatnya kita beribadah, nikmatnya baca Al-Quran. Yang kalau kita baca itu kita merasakan nikmatnya. Yang diriwayatkan apa itu muridnya Ibnu Abbas sahabat Nabi Mufassir lautan ilmu, diriwayatkan apa itu kalau kalah itu Ibnu Abbas dikatakan sekali kalah itu 3 kali diulang. Setiap ayat ukifuhu fi kulli ayat, berarti setiap ayat salah bacanya bisa. Amma yatasaalun
Kata Ibnu Abbas, di mana turunnya, kapan turunnya, tentang apa? Ulangi lagi. Sudah apa? Sudah ngerti? Lanjut ayat kedua. Amin nabail azim. Ini tentang apa? Kapan turunnya? Pada siapa turunnya? Capek nggak kalau kita belajar ini? Capek. Jadi mereka yang kalah itu menikmati ya orang minum kopi itu enak kan? Ya nggak suka kopi, enak gitu. Itu yang kalah. Jadi kita mengikuti mereka ya. Jadi ini lezatnya, bahagianya, senangnya, dan nikmatnya hati, dan nikmatnya ruh. Ya. Seorang manusia, seorang muslim harus ada dua hal. Yang pertama dia harus mengenal kesempurnaan yang dia cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kenal, tak mungkin muncul kesempurnaan cinta. Maka yang kedua, munculkan rasa cinta yang sempurna kepada Allah. Setelah tahu sempurnanya kita cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari malam hari ini. Mudah-mudahan sampaikan bermanfaat dan juga semakin memperbaiki ibadah kita. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.